Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Jinoval Gani Febrianto dengan NIM 400403256500101 dari kelas D, Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi di dalam algoritma dan pemrograman. Di sini ada konsep dasar fungsi. Fungsi adalah blok kode terorganisir untuk menjalankan tugas tertentu dan dapat digunakan kembali, reusable. Tujuan fungsi menghindari pengulangan kode, mempermudah debugging dan pengembangan, memecah program besar menjadi bagian kecil. Komponennya, nama fungsi, parameter atau input, return value atau output. Struktur fungsi di Python. Contoh, def nama underscore fungsi, buka kurung parameter 1, parameter 2, tutup kurung, titik 2, hasil sama dengan parameter 1 tambah parameter 2, return hasil. Penjelasannya, def itu mendefinisikan fungsi. Nama underscore fungsi itu identitas fungsi. Parameter itu input fungsi ya. Jadi parameternya di sini itu input fungsi. Return mengembangkan hasil. Parameter dan return value. Parameter adalah variabel sementara untuk menerima input. Return value adalah hasil yang dikembalikan oleh fungsi. Contoh, def luas underscore persegi, buka kurung sisi tutup kurung titik 2, return sisi kali sisi ya. Print buka kurung luas underscore persegi, buka kurung 4, tutup kurung, Parker output titik 2, 16. Scope variabel. Scope lingkup variabel menentukan di mana variabel dapat diakses. Variabel itu ada dua, local variable dan global variable. Local variable adalah hanya dalam fungsi, sedangkan global variable seluruh program. Contoh, x sama dengan 10, def tambah buka kurung tutup kurung titik 2, y sama dengan 5, print buka kurung x tambah y tutup kurung tambah buka kurung tutup kurung. Flowchart fungsi. Flowchart digunakan untuk menggambarkan alur logika fungsi. Langkah yang pertama, tentukan input output. Yang kedua, rancang proses logika fungsi. Yang ketiga, gunakan simbol terminator input output proses. Contoh alurnya itu start, input nilai, hitung luas, output hasil, end. Memanggil fungsi lain. Fungsi dapat memanggil fungsi lain, def persegi,
buka kurung sisi tutup kurung titik 2 return sisi kali sisi def total underscore luas buka kurung A, B tutup A, B tutup kurung titik 2 titik 2 return persegi buka kurung A tutup kurung A return persegi buka kurung A tutup kurung A plus persegi buka kurung B tutup kurung print buka kurung total underscore luas buka kurung 2,3 tutup kurung 2 kali pagar output titik 2 13. Di sini ada aktivitas dan project ya. Di sini ada dua tugas dan menggunakan sketch dan Python ya. Jadi totalnya itu masing-masingnya itu ada 2 aktivitas 7 fungsi menggunakan sketch dan Python. Yang kedua itu project automate school grade statistik menggunakan sketch dan Python. Oh ya, di sini saya sketchnya menggunakan ini ya fungsinya, tapi yang Pythonnya saya membuat ya, jadi bukan Edward Hana tapi nama saya. Setelah itu yang bawah ini sama, saya ngikutin yang Edu ini, yang ini juga yang Pythonnya Edward ini. Oke, selanjutnya di sini tugasnya itu tugas ke-6 ya, itu 35 sampai 50 menit. Checklist penjelasannya, yang pertama itu definisi fungsi, parameter dan return value. Yang kedua, scope, variabel dan desain fungsi via flowchart. Yang ketiga, demo activity 7 dan project school grades pemecahan jadi fungsi-fungsi. Di sini ada studi kasus automate school grade statistik ya. Program otomatisasi nilai sekolah menggunakan fungsi input data, hitung statistik, output hasil. Habis itu ada contohnya. Contohnya itu def input underscore nilai buka kurung tutup kurung titik 2 return buka kurung 80,75,90,85 kurawal ya, kurawal bukan buka kurung def hitung underscore rata buka kurung nilai tutup kurung titik 2 return sum buka kurung nilai tutup kurung atau len buka kurung nilai tutup kurung def tampilkan underscore hasil buka kurung nilai tutup kurung titik 2 print buka kurung tanda kutip rata-rata titik 2 tanda kutip koma hitung underscore rata buka kurung nilai tutup kurung 2 kali. Jadi kesimpulannya, fungsi membuat program modular dan efisien. Yang kedua, memahami parameter, return, dan scope variabel sangat penting. Yang ketiga, flowchart membantu perancangan. Yang keempat, project school grade statistik menunjukkan penerapan fungsi secara nyata. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke scratch ya, di activity 7 dulu. Oke, jadi di sini saya sudah membuat ini, menampilkan hasil
edu ini saya akan mencoba menjelaskan tentang activity 7. Di sini ada define plain underscore instruksi ya. Jadi ini adalah variabel instruksi untuk memerintahkan. Habis itu say welcome the calculator. Dia akan mengucapkan welcome to the calculator. Wait 2 second, dia ngomong lagi provide two number and then an operation type. Wait 2 second lagi. Nah, habis itu ini ada 4 operasi ya, bisa dibilang tuh 4 operasi. Jadi yang pertama ini define, add, underscore 2, underscore number, numbers, underscore 1, number, underscore 2, set result to number, underscore 1, plus number, underscore 2. Jadi di sini ada 4 operasi. Yang operasi pertama ini itu tuh operasinya penjumlahan. Sedangkan yang kedua define subtract underscore 2 underscore number underscore 1 number underscore 2 set result to number underscore 1 minus number underscore 2. Jadi yang kedua ini operasi pengurangan. Yang ketiga define multiply underscore 2 underscore number underscore 1 number underscore 2 set result to number underscore 1 dikali number underscore 2. Jadi pada operasi yang ketiga ini adalah operasi perkalian. Dan yang keempat divide underscore 2 underscore number underscore 1 number underscore 2 set result to number underscore 1 bagi number underscore 2. Jadi pada operasi keempat adalah operasi pembagian. Jadi ada 4 operasi ya. Yang pertama ada penjumlahan, yang kedua ada pengurangan, yang ketiga ada perkalian, dan yang keempat ada pembagian. Nah, di sini sudah ada ininya buat menjalankan suatu program ya. When bendera hijau untuk menjalankan suatu program dalam Sketch ya, klik, habis itu print instruksinya. Nah, ini untuk memerintahkannya. Habis itu dia akan menanyakan x number 1 and wait set number underscore 1 to answer. Jadi kita masukin angkanya, angka ke 1. Habis itu dia akan menanyakan lagi x number 2 and wait, kita masukkan lagi set number underscore 2 to answer. Jadi kita masukin lagi angka yang kedua. Habis itu dia akan menanyakan x operation type, 1 for addition, 2 for subtraction, 3 for multiplication, 4 for division and weight. Jadi dia akan menanyakan tipe operasi kita itu mau apa. Kan di sini kan ada 4. Ya, yang ini nih. Ada 4, 1, 2, 3, dan 4. Jadi dia akan menanyakan kita akan menggunakan tipe operasi yang mana? Yang penjumlahan, yang penjumlahan kah, yang pengurangan, perkalian, atau pembagian. Untuk menentukannya itu tuh kalau misalnya kita ingin penjumlahan, kita pilih mengetik angka 1. Untuk jika kita ingin menggunakan operasi pengurangan, kita akan mengetik angka 2.
Jika kita ingin menggunakan operasi perkalian, kita akan menggunakan angka 3. Dan selanjutnya, untuk kita ingin melakukan operasi pembagian menggunakan angka nomor 4. Habis itu kita set operasinya, kita milih ya. Habis itu to answer ya, set operation to answer. Habis itu if operation sama dengan 1 then add to number underscore 1 number underscore 2 else if operation sama dengan 2 then subtract underscore 2 underscore number underscore 1 number underscore 2 else if operation sama dengan 3 then multiply underscore 2 underscore number underscore 1 number underscore 2 else if operation sama dengan 4 then if not number underscore 2 sama dengan 0 then divide underscore 2 underscore number underscore 1 number underscore 2 else say division by 0 is not possible. Wait 2 seconds, stop all, else say operation number is not correct. Wait 2 seconds, stop all. Habis itu dia akan mengatakan say join result. Nah, jadi saya akan di sini akan menjelaskan lagi untuk yang awal. Ini untuk menjalankan suatu program, ini untuk induksi pemerintahkan number 1 kita diminta memasukkan angka. Habis itu ini juga diminta memasukkan angka yang kedua. Habis itu dia akan menanyakan tipe operasi apa yang akan kita gunakan. Kalau misalnya kita ingin menggunakan operasi penjumlahan, kita menuliskan angka 1. Jika kita ingin menggunakan operasi pengurangan, kita akan menuliskan angka 2. Jika kita akan menggunakan operasi perkalian maksud saya, itu mengetik angka 3. Dan yang keempat, jika kita ingin menggunakan operasi pembagian, kita akan menuliskan angka 4. Setelah kita tulis operasi sama dengan 1, 2, 3, 4. Nah, ini sama aja intinya. Jadi sama aja ya. Ini kita operasi 1, number 1. Jadi masukin 2 angka. Yang penjumlahan itu operasi 1 kan penjumlahan, yang kedua pengurangan juga 2 angka, yang ketiga juga 2 angka, yang keempat 2 angka, sama semua. Habis itu udah say division by 0 is not possible. Nah, wait 2 seconds, stop all, say operation number is not correct, wait 2 seconds, stop all. Habis itu dia akan mengatakan saya join resultnya, hasilnya. Oke. Di sini kita coba menjalankan sebuah ininya. Kita akan menjalankan welcome to the calculator. Provide two numbers and then an operation type. Oke. Ya, yang di situ tadi. Number 1 kita misal coba kita jalankan lagi. Welcome to the calculator. Provide two numbers then coba kita lihat. Welcome to the calculator. Provide two numbers and then n.
and operation type ya. Tipe 1 kita jalankan lagi dah. Nah, kita ingin ambil satu itu 7. Oke, 7 ya keganti ya nomor satunya. Yang kedua kita pengen 5. Nah, coba kita pakai penjumlahan dulu. 7 tambah 5 ya, 1 jadi penjumlahan 1, 12. Ya betul ya, 7 tambah 5 sama dengan 12. Coba kita akan menggunakan operasi pengurangan yang kedua, Pak. Coba kita pengen 9. Angka ke 1 9. Angka kedua saya pengen 8. Nah, karena kita pengennya pengurangan, jadi kita pilih yang kedua. Soalnya kan di sini pengurangan kedua. Itu kita tulis, ketik nih. Kita ulang nih. Ayo bisa di exit, jadi kita ulang aja. 9. Yang kedua itu 8. Ini 2 ya, pengurangan soalnya. Nah, jadinya hasilnya 1. Kita memasukkan angka 9, yang kedua 8. Habis itu operasinya kita menggunakan yang kedua. 2 itu adalah operasi pengurangan dan hasilnya 1. 9 dikurangi 8 sama dengan 1 ya, betul ya. Dan kita akan mencoba menggunakan operasi perkalian ya, yang ketiga. Perkalian kan operasi ketiga. Coba kita pengen 5. Angka pertama 5, angka kedua saya pengen 9. 5 kali 9 ya, jadi kita tulis 3 karena operasi perkalian itu ada ke 3. Nah, 9 kali 5 45, betul ya. Coba yang terakhir kita akan menggunakan operasi pembagian. Yang ke 1 saya pengen 8. Angka yang kedua saya pengen 5 deh. Nah, karena kita ingin menggunakan operasi pembagian, jadi kita menuliskan angka 4. 8 dibagi 5 sama dengan 1,6. Betul ya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke Python. Kalau Scratch itu dia dalam bentuk blok atau balok ya. Sedangkan Python ya codingan tulisan seperti ini. Oke. Ini di sini sama ya, activity 7. Tapi bedanya itu hanya pada penggunaannya. Kalau sedangkan sebelumnya kita menggunakan Scratch dalam bentuk balok blok, sedangkan yang kedua kita menggunakan Python yang tulisannya. Yang pertama ada def print instruction buka kurung tutup kurung titik 2 print buka kurung tanda kutip welcome to the calculator titik tanda kutip tutup kurung. Habis itu print buka kurung tanda kutip provide two numbers and then an operation type titik tanda kutip tutup kurung. Habis itu yang keenam def add underscore 2 underscore numbers buka kurung number underscore 1 koma number underscore 2 tutup kurung titik 2 return number underscore 1 tambah number underscore 2 def subtext underscore 2 underscore number buka kurung number underscore 1 koma number underscore 2 titik 2 ya. Ini tadi ya, def subtract underscore 2 underscore numbers
buka kurung number underscore 1, number underscore 2, tutup kurung titik 2, return number underscore 1 dikurang number underscore 2. Yang ketiga, def multiply underscore 2 number buka kurung number 1, number underscore 2, tutup kurung titik 2, return number underscore 1 kali number underscore 2. Habis itu yang keempat, operasi yang keempat ya, maksudnya def divide underscore 2 underscore numbers buka kurung number underscore 1, number underscore 2 titik 2, return number underscore 1 dibagi number underscore 2. Program utama ya, print instruction. Ini saya program utama enggak, ini habis itu ini input angka dan jenis operasinya. Number 1 sama dengan float buka kurung input buka kurung tanda kutip number 1 tanda tanya tanda kutip buka tutup kurung 2 kali, number underscore 2 sama dengan float buka kurung input buka kurung tanda kutip number 2 tanda tanya tanda kutip tutup kurung 2 kali. Operation sama dengan in buka kurung input buka kurung habis itu tanda kutip operation type tanda tanya buka kurung 1 for addition tanda kutip habis itu tanda kutip 2 for subtraction 3 for multiplication tanda kutip 4 for division titik 2 tanda kutip tutup kurung pemilihan operasinya. If operation sama dengan 1 titik 2 result sama dengan add two numbers buka kurung number underscore 1, number underscore 2 tutup kurung elif operation sama dengan 2 titik 2 result sama dengan subtract underscore 2 underscore numbers buka kurung numbers underscore 1, numbers underscore 2 tutup kurung elif operation sama dengan 3 titik 2 result sama dengan multiply underscore 2 underscore numbers buka kurung number underscore 1, numbers underscore 2 tutup kurung elif operation sama dengan 4 ya titik 2 if number underscore 2 tanda seru sama dengan 0.2 result divide underscore 2 underscore numbers buka kurung numbers underscore 1, number underscore 2 tutup kurung else print buka kurung tanda kutip division by 0 is not possible tanda seru tanda kutip tutup kurung exit buka kurung tutup kurung else print operation number not valid titik tanda kutip tutup kurung exit habis itu print result plus strange result. Oke, jadi sini saya akan menjelaskan lebih jelas lagi. Di sini print instruksi untuk menyatakan
perintah, habis itu dia akan mencetak welcome to the calculator, habis itu dia akan print lagi, mencetak lagi provide two numbers and then an operation type. Oke, jadi memasukkan dua angka dan kita memilih tipe operasinya ya. Habis itu yang pertama ini sama kayak tadi, operasi pertama penjumlahan, operasi kedua pengurangan, operasi ketiga perkalian, operasi keempat pembagian. Nah yang penting ini ya, print instruksinya ini sama ya, ini yang seperti saya bilang tadi, yang ke satu penjumlahan, yang kedua pengurangan, yang ketiga perkalian, yang keempat pembagian. Ini sama ya. Nah ini untuk pemilihan operasinya, kalau satu itu sama ya, dua semua ya, yang penjumlahan dua angka, pengurangan dua angka, perkalian dua angka, pembagian juga dua angka, dan nanti akan menyatakan hasilnya result plus stands result. Oke, coba kita jalankan. Oke, welcome to the calculator, provide two numbers and then an operation type. Number 1 coba 5 tambah 5 ya, coba maaf, pencet sama dengan sana, pencet sama dengan kepencet enter. Ini coba kita masukin lagi, jadi error ya tadi. Ke 5, yang kedua 5, enter. 5 tambah 5 ya 1 ya berarti ya, berarti 1 10. Oke, lanjut yang kedua pengurangan ya, coba kita 10, angka kedua 5, habis itu pengurangan operasi kedua, jadi 10 kurang 5 5 ya, betul ya. Habis itu coba kita perkalian 5, jangan 5 deh, 6 3 ya, habis itu 6 kali 3 sama dengan 18. Terakhir pembagian, coba pembagian 5 dibagi 9, nah 4 ya pembagian 0,5555556. Selanjutnya kita langsung ke project school grades on scratch ya. Nah, di sini ada define grade frame cell, itu dia akan menanyakan set x for grade to third, repeat until x for grades sama dengan false, x menaikkan next grade titik 2 and wait, set grade to answer. Habis itu if grade sama dengan -1, then set as for grades to false, else if grade tutup kurung -1 and grade buka kurung lebih besar 11 ya, then add grade to grades, else say please provide a grade between 0 and 10, -1 to stop, wait a second. To set x the score for underscore grade to third, define compute underscore list minimum number list, set minimum to
item 1 of grade, set index to 1, repeat length of grade if item index of grades minimum, then set minimum to the item index of grades, change index by 1. Ini juga define compute list maximum number list, set maximum to the item 1 of grades, set index to 1, repeat length of grade in if item index of grades bevel maximum, then set maximum to the item index of grades, change index by 1, define compute underscore list underscore of grades number underscore list, set sum to 0, set index to 1, repeat length of grades, change sum by item index of grades, change index by 1, set average to sum bagi length of grades. Habis itu ada ininya, when klik delete all of grades, get underscore grades underscore from underscore user if length of grades sama dengan 0, then say you have not give any grade, wait 2 seconds, stop all, stay join you've given length of grades, wait 2 seconds, compute underscore list underscore minimum grades, itu compute underscore list underscore maximum grades, compute underscore list underscore average grades, say join min titik 2 maximum average. Coba di sini, jadi kita tuh memilih angka 1 sampai 10, 0 sampai 10 ya, dan memilih angka 0 sampai 10 untuk menentukan minimum, maksimum, average ya 3, dan untuk menstopkan programnya itu kita menuliskan min 1. Coba kita jalankan programnya. You have not given any grade ya. Kita jalankan lagi deh. Next grade kita ambil 8. Setelah saya pengen 7, 5, 9, 2, 3, 4, 1, 6 sama 4 deh. Di sini saya pakai 4 grades ya, 4 ini. Habis itu jika kita ingin menstopkan, kita tulis coba kita ulang deh. 8, 7 lagi, 9, 5, 4, 3, 6, 8, 1. Nah, habis itu kalau ingin kita tinggal menuliskan min 1 untuk menstopkan program. You given 10, minimumnya itu 1, maksimum 9, average nya 5,8, rata-rata 5,8. Oke.
Selanjutnya kita akan lanjut ke project school grades dalam bentuk Python. Di sini ada def grade underscore grades from underscore user buka kurung tutup kurung titik 2 grades sama dengan buka kurung tutup kurung x underscore 4 underscore grades sama dengan the while x underscore 4 underscore grades titik 2 grade sama dengan in buka kurung input buka kurung tanda kutip next grade titik 2 tanda kutip tutup kurung 2 kali if grade sama dengan min 1 titik 2 x underscore 4 underscore grades sama dengan false else titik 2 if buka kurung grade lebih besar sama dengan 0 tutup kurung n buka kurung grade lebih kecil sama dengan 10 tutup kurung titik 2 grades titik append buka kurung grades tutup kurung else titik 2 print please tanda kutip buka print buka kurung tanda kutip please provide a grade between tanda kutip plus tanda miring tanda kutip 0 and 10 buka kurung min 1 top to stop tutup kurung tanda kutip tutup kurung return grades. Def compute underscore list underscore minimum buka kurung number underscore list tutup kurung titik 2 minimum sama dengan number underscore list buka kurung 0 tutup kurung full number in number underscore list titik 2 if number lebih kecil minimum titik 2 minimum sama dengan number return minimum def compute underscore list underscore maximum buka kurung number underscore list tutup kurung titik 2 maksimum sama dengan number underscore list buka kurung 0 tutup kurung for number in number underscore list titik 2 if number lebih besar maksimum titik 2 maksimum sama dengan number return maksimum def compute underscore list underscore average buka kurung number underscore list tutup kurung titik 2 sum sama dengan 0 for number in number underscore list titik 2 sum plus sama dengan number average sum bagi len buka kurung number underscore list tutup kurung return average grades sama dengan get underscore grade underscore from underscore user buka kurung tutup kurung if len buka kurung grades tutup kurung sama dengan 0 titik 2 print buka kurung tanda kutip you not given any grade tanda seru tanda kutip tutup kurung exit buka kurung tutup kurung print buka kurung grades tutup kurung print you print tanda kutip you've given tanda kutip plus tense buka kurung len buka kurung grades tutup kurung plus tanda kutip grades titik tanda kutip tutup kurung minimum sama dengan compute underscore list underscore minimum buka kurung grades tutup kurung maksimum sama dengan compute underscore list maksimum underscore maksimum buka kurung grades tutup kurung
average sama dengan compute underscore list underscore average buka kurung grades tutup kurung print buka kurung tanda kutip min titik 2 tanda kutip plus stance buka kurung minimum tutup kurung plus tanda miring tanda kutip koma max titik 2 tanda kutip plus stance buka kurung maksimum tutup kurung tambah tanda miring tanda kutip koma average titik 2 tanda kutip plus stance buka kurung average tutup kurung. Jadi ini sama kayak tadi seperti Scratch ya. Jadi di sini kita menggunakan Python. Jadi di sini sama kita memilih angka 0 sampai 10 ya. Dan untuk menstopnya itu kita menuliskan angka 1, min 1 untuk dan di sini tujuan kita untuk melihat minimum, maksimum dan average. Dan di sini coba kita jalankan programnya. Oke, sudah ya. Coba kita 7 8 5 2 1 kepencet enter lagi. Belum dimasukin angkanya soalnya. Jadinya error. Coba lagi. 5 7 8 9 3 8 2 1 9 5. Udah saya ingin segini saja dan saya akan menstopkan programnya dengan menuliskan min 1. Oke. 5 7 8 9 3 8 2 1 9 5. You've given 10 grades, minimalnya 1, maksimalnya 9 dan average-nya sama dengan 5,7. Oke. Sekian penjelasan saya untuk fungsi kali ini pada mata kuliah algoritma pemrograman dalam activity 7 dalam penggunaan Scratch dan Python dan project score grades dalam menggunakan Scratch dan Python. Saya memohon maaf apabila saya ada salah kataan atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.